Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya ke kerabat, ke teman, ke sanak saudara dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama, jangan di skip. Terima kasih. Silahkan. Breaking news, pemerintah resmi mengeluarkan peraturan baru untuk pajak UMKM 0,5%. Yes, tertera di peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Ada beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, omset 4,8 miliar bisa pakai tarif 0,5% UMKM. Itu hanya berlaku untuk perorangan, PT perorangan, dan koperasi saja. Untuk perorangan dan PT perorangan berlaku selamanya selama omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kalau koperasi sampai 2029. Tapi jangan senang dulu untuk kalian yang perorangan. Untuk kalian perorangan dan PT perorangan yang kalian miliki, batasan omset 4,8 miliar setahunnya itu dijadikan satu. Misal kalian usaha perorangan, omsetnya katakanlah 3 miliar, PT perorangannya usahanya 2 miliar, itu terbacanya 5 miliar. Belum lagi untuk perorangannya, kalau kalian terima penghasilan yang sifat pajaknya sudah final seperti sewa properti, kemudian kalian juga mungkin terima penghasilan dari luar negeri, itu semua digabung dalam perhitungan 4,8 miliar setahunnya untuk menentukan tahun depannya masih bisa pakai tarif 0,5% atau tidak. Duh, kok katanya berlaku selamanya? Yes, dengan batasan-batasan yang sangat membuat kalian pusing tadi. Digabung semua omsetnya. Kemudian CVPT atau perusahaan badan hukum udah nggak bisa pakai lagi, khususnya yang berdiri setelah 22 April 2026. Tapi kalau yang berdirinya sebelum itu masih bisa menghabiskan sisa waktunya. Contoh berdiri 2025, PT atau CV-nya ya berarti kalau untuk PT-nya masih 3 tahun sejak 2025, CV-nya 4 tahun sejak 2025, masih bisa dihabiskan ya, tapi nggak akan ada perpanjangan. Jadi itu dia yang perlu kalian perhatikan. Plus satu lagi, kalau untuk orang pribadi tetap ya, omset 500 juta pertama dalam setahun itu bebas pajak. Oke. Menurutku yang paling merepotkan itu adalah gabungan omset antara orang pribadi, PT perorangan, penghasilan dengan pajak final, dan penghasilan luar negeri. Plus satu lagi, terakhir bonus. Kalau kalian suami istri punya perjanjian pisah harta ataupun tidak, tetapi istrinya mungkin memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, itu juga digabung omset 4,8 miliarnya suami istri. Banyak ya, share konten ini supaya semuanya tahu. Ini pemerintah kita kalau bikin aturan macam nggak pakai otak. Usaha UMKM penghasilan 6 juta itu wajib pajak. Kalian kira 6 juta itu besar? 6 juta itu hanya cukup untuk makan, bayar kontrakan, sama sekolah anak. Itu belum lagi biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Jadi kalian itu nggak usah gila-gila pajak, sementara kami nggak tahu manfaatnya apa. Coba kalian perhatikan, rakyat Indonesia sekarang masih banyak kesusahan. Bahkan ada yang mencuri karena kelaparan. Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. Dan tiba-tiba kami mendengar ada pejabat yang korupsi. Apa nggak binatang kalian? Kami usaha sendiri, modal sendiri, berhutang sendiri. Giliran sukses, kalian suruh bayar pajak. Memang bangsat ini lama-lama negara kita ini ya. Jadi kalau memang pajak itu kalian manfaatkan demi kepentingan rakyat, itu nggak masalah buat kami. Tapi pada faktanya sampai detik ini kami nggak tahu pajak itu digunakan untuk apa, karena rakyat Indonesia itu masih banyak yang susah. Sekarang ini aja kami kesusahan loh untuk cari makan. Semua sembako mahal ya, gaji nggak naik-naik, terus kami dipaksa untuk bayar pajak demi kesenangan kalian. Ini ceritanya, kami seperti sapi perah di negara kami sendiri, ngerti?
Breaking news, pemerintah secara resmi mengeluarkan PP 20 tahun 2026. Pajak UMKM, simak penjelasan ini sampai akhir, fakta-fakta apa yang perlu Anda ketahui. Ya, yang pertama, ketentuan ini ditetapkan dan diundangkan tanggal 22 April dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Yang kedua, aturan ini menyatakan bahwa pajak final UMKM tetap 0,5% dari omset. Yang ketiga, subjeknya berubah total. Hanya berlaku untuk orang pribadi, PT perseorangan atau PT perorangan, kemudian yang ketiga koperasi. Untuk orang pribadi dan PT perorangan ini tanpa batas waktu, koperasi batas waktu 4 tahun. Berikutnya, berarti untuk PT CV Firma tidak dapat lagi menggunakan fasilitas ini. Berikutnya, penentuan PT CV Firma yang udah terlanjur menggunakan ini dan baru didirikan sebelum aturan ini berlaku, maka boleh tetap menggunakan pajak final UMKM sampai dengan batas waktu yang ada. PT 3 tahun, CV Firma itu 4 tahun. Untuk orang pribadi, jangan lupa ini juga berlaku surut. Artinya 2025 dan 2026 sebelum aturan ini berlaku, Anda berhak atau eligible menggunakan pajak UMKM. Kemudian berikutnya, penentuan omset sekarang sudah dibatasi. Penentuan 4,8 miliar tidak hanya terkait dengan omset atas pajak UMKM saja, tetapi atas keseluruhan usaha dan jasa. Menarik ya? Kalau Anda setuju, saya akan buatkan video lebih lanjut. Silahkan komen mau atau lanjut supaya saya buatkan videonya ya. Share konten ini ke rekan-rekan Anda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Breaking news, akhirnya pemerintah resmi menerbitkan aturan baru pajak UMKM. Simak apa saja penjelasannya, jangan sampai di skip. Ya, pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 akhirnya tersebar juga aturan baru pajak UMKM. Apa saja perubahannya? Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang pribadi dan PT perorangan dan koperasi dan tidak ada batasan waktu. Berarti kalau untuk PT CV gimana? Udah tidak ada lagi, gak bisa pakai aturan ini. Yang kedua perlu Anda ketahui, ini berlaku surut. Artinya untuk orang pribadi berlaku mulai 2025 dan 2026. Jadi kemarin Anda yang terlanjur telah bayar, Anda bisa meminta pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, ada kabar baik pada malam ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pukul 9 WIB 21.00 saya akan mengadakan bedah aturan PP 20 2026. Silahkan join live saya di Instagram dan di TikTok. Segera, jangan lewatkan kesempatan ini dan share konten ini ke rekan-rekan Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton, menyimak video pada kesempatan kali ini. Itu dia berita informasi yang dapat kami sajikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan nantikan berita informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih.